Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ria di obrolan meteorologi Kuala Namu Asik. Oke, nah hari ini kita bakalan ngobrolin seputar tentang pelayanan dan data informasi yang ada di stasiun meteorologi Kuala Namu. Jadi pada episode hari ini kita udah mendatangkan nih narasumber. Ada Ibu Mega di sini. Halo Ibu Mega. Halo. Halo. Nah, jadi ya teman-teman, Ibu Mega ini itu dia merupakan seorang koordinator bidang data dan informasi ya Bu ya, Benar ya di banget. stasiun meteorologi Kuala Namu. Nah, jadi hari ini kita bakal banyak ngobrol-ngobrol sama Ibu ini untuk tentang pelayanan dan tentang informasi-informasi apa aja sih yang bisa kita dapat dari stasiun meteorologi Kuala Namu ini Bu ya. Iya, Betul, oke. boleh. Nah, Silahkan. makasih Bu nih ya udah hadir di sini, udah bersedia kita tanya-tanya hari ini. Sama-sama. Eh, kabarnya gimana Bu? Luar Oh luar biasa. biasa ya, wah Ibu Mega ini selalu semangat nih. Oke, nah Bu, pertanyaannya itu untuk stasiun meteorologi Kuala Namu nih, pelayanan-pelayanan apa aja sih Bu yang tersedia atau data-data apa aja yang kita punya nih yang bisa diambil oleh pengguna jasa? Iya, terima kasih ya. Memang kita kan stasiun meteorologi Kuala Namu ini kan UPT yang ada di bandara. Jadi kita kan memang kekhususannya melayani penerbangan seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita melayani untuk publik. Jadi secara khusus untuk penerbangan kita memberikan layanan pengamatan, begitu kan, informasi cuaca untuk keperluan take off landing pesawat itu untuk pengamatannya. Dan selain itu kita juga memberikan perakiraan cuacanya untuk 24 jam ke depan dan juga yang untuk 2 jam ke depan. Selain itu kita juga memberikan warning kalau misalnya ada potensi cuaca yang ekstrim untuk wilayah bandara. Kita memberikan warning, ada dua tuh warning yang kita berikan di bandara, itu aerodrome warning, yaitu potensi cuaca buruk atau yang ekstrim untuk di area bandara, di area aerodrome. Dan juga ada wind shear warning, itu warning yang diberikan untuk kejadian wind shear khususnya di area sekitar runway untuk keperluan take off landing. Seperti itu. Wind shear itu apa sih Bu? Wind shear yang Ibu bilang tadi untuk keperluan wind shear. Nah, wind shear itu apa? Kalau wind shear ini kan angin yang memang sangat kencang ya. Oh, angin ya. Itu dengan kecepatan 15 knot atau lebih, dan juga arahnya itu cepat perubahannya. Seperti itu. Bisa dari 60 derajat, seperti itu perubahan arahnya yang sangat cepat berubah. Nah, itu kan sangat berbahaya untuk penerbangan, ya, khususnya saat take off maupun landing. Itu yang untuk penerbangan. Kalau yang untuk publik, kita banyak juga memberikan informasi cuaca secara khusus nih. Misalnya ada perusahaan mau untuk klaim asuransi, ada kejadian misalnya di rumahnya roboh, katakanlah kanopi rumahnya karena faktor angin kencang, mereka mau klaim asuransi, bisa dimintakan surat keterangan cuacanya dari kita sebagai pendukung untuk kelengkapan data klaim asuransinya. Seperti itu, dan banyak lagi yang lain lah secara khusus untuk publik ini bisa. Berarti stasiun meteorologi Kuala Namu ini wilayah kerjanya itu difokuskan ke bandara Kuala Namu ini ya Bu ya? Spesifiknya, khususnya. Jadi kalau untuk datanya sendiri nih Bu, informasinya yang dihasilkan, kan ada stasiun meteorologi penerbangan dan publik nih. Ada nggak sih Bu perbedaan spesifikasi data yang dihasilkan gitu dari meteorologi penerbangan dan publik sendiri? Kalau data itu kan sama sebenarnya, karena kan kalau data kita itu kan memang mengamati cuaca. Jadi parameter-parameter yang diamati itu sama-sama cuaca, ada misalnya angin, suhu, seperti itu kan. Jadi sama. Jadi kan yang kita berikan juga ke publik kan pasti yang mereka tanyakan itu seputar informasi cuacanya ya.
itu tadi angin, suhunya, hujannya seperti itu sama. Oke, berarti kalau yang dia publik, dia itu nggak untuk ngasih data ke penerbangan gitu Bu ya? Kan, yaitu tadi ke perorangan maupun perusahaan sesuai dengan Oke, kebutuhan mereka iya. seperti itu. Kalau penerbangan ya untuk aktivitas pesawat itu untuk keselamatannya seperti itu. Oke, nah kalau untuk yang publik nih Bu, kemungkinan nih teman-teman di rumah butuh gitu ya data-data dari BMKG. Nah, untuk prosedurnya sendiri Bu, untuk mendapatkan data itu tuh seperti apa Bu? Bisa tolong dijelaskan? Kita kan sudah melayani nih sekarang kalau ada yang online, ada Oke. juga yang bisa langsung ke Mm-mm. kantor seperti itu. Sama sih sebenarnya prosedurnya, yaitu istilahnya pemohon atau user kita itu uh, menyampaikan dulu surat permohonannya, begitu ya, Mm-mm. misalnya dari perusahaan ataupun pribadi. Jadi kan menyampaikan dulu surat permintaan atau permohonan untuk diberikan layanan seperti itu. Baru nanti diberikan ke kita, baik langsung maupun online, baru kita pelajari dulu gitu. Kalau misalnya kita oke, Mm-mm. tersedia misalnya di kita bisa memberikan, kita balas, baru mereka tindak lanjuti dengan istilahnya kalau itu berbayar, mereka bayar dulu, baru kita kerjakan. Tetapi ada juga yang 0 rupiah untuk teman-teman mahasiswa ya, untuk penelitian itu bisa 0 rupiah. Nah, Ya sama, nanti setelah tadi masuk suratnya, kita pelajari oke di kita, baru nanti kita kerjakan seperti itu. Dan oke. semuanya itu kalau di ruang pelayanan sudah ada standar layanannya, baik dari sisi tarif, juga waktu penyelesaian sudah ada. Nanti jadi jelas gitu apa kepastian tarifnya, kejelasan kapan selesainya itu sudah ada, kita standarkan. Oke, jadi Ah, jelas gitu Bu ya, iya, nggak pastinya. PHP nih gitu. Enggak. Oke. Nah, kalau untuk ada nggak sih Bu data, pernah nggak ada orang ke sini gitu kan, dia minta satu data, ada nggak data yang nggak kita kasih keluar gitu? Sebenarnya bukan tidak kita kasih Mm-mm. keluar ya. Kita kan istilahnya memberikan layanan itu sesuai dengan aturan. Iya benar. Nah, di kita kan sudah ada aturan-aturannya, itu misalnya data apa yang bisa kita berikan untuk di unit layanan kita. Apa saja misalnya data yang memang sudah tersedia secara online. Nah, iya. Jadi itu sudah diatur. Jadi untuk saat ini seperti di BMKG kan kalau raw data itu yang data langsung hasil pengamatan itu kan kita tidak berikan lagi. Kalau di unit layanan kita itu sudah ada secara online. Oke. Jadi masyarakat sudah bebas, free gitu kan untuk mengakses data-data cuaca seperti hujan, angin itu di secara online gitu. Jadi mereka tinggal mengunjungi aja webnya BMKG, sudah ada data online layanan kita. Itu BMKG secara keseluruhan, Oh, bukan cuma bukan. Kuala Namu seperti itu. Oke. Nah, kalau Kuala Namu sendiri kan punya webnya nih Bu ya. Nah, Benar. di web Kuala Namu itu data-data apa aja yang bisa diakses oleh teman-teman kita di rumah nih? Kalau di web Kuala Namu itu lebih ke informasi ya. Oke. Kalau di web Kuala Namu itu seperti tadi ada 2 bagian besar layanan kita. Jadi di web itu juga sudah kita langsung bagi. Ada layanan untuk penerbangan maupun untuk publik. Nah, untuk penerbangan ada spesifik, misalnya layanan dokumen penerbangan, gitu. Ada juga nanti metarnya, tafornya untuk perakiraan seperti itu, dan misalnya informasi aktivitas gunung berapi, ada juga warningnya, ada kita sampaikan di sana. Sedangkan untuk publik itu kita lebih ke informasi-informasi yang memang diberikan BMKG secara umum dan regional kita, misalnya Sumatera Utara. Seperti dari balai ya, ada juga warning itu untuk seluruh daerah Sumatera Utara, kita submit lagi, publish lagi di situ. Karena kan memang kalau publik kan memang masyarakat luas ininya kan kepentingannya. Oke, nah jadi seperti Oh, yang satu dijelaskan. lagi, Oh iya. ada itu unggulan kita juga produk untuk apa? Untuk publik itu ya GoRadar ya. Go Radar. Iya, Boleh nanti jelaskan ada Bu? juga di situ nanti di web Ah, kita. oh, Nanti di apa? Informasi untuk publik,
Baru nanti ada Go Radar, kita tinggal klik aja, nanti ada tampilan citra radar untuk daerah Sumatera Utara. Oke, jadi Go Radar itu kita bisa lihat apa tuh Bu di Kalau aplikasi di itu? Go Radar itu kan bisa melihat cakupan awannya di area mana saja, di atas wilayah mana saja ada tutupan awannya seperti itu. Ada juga anginnya sih, tapi yang paling umum itu awannya. Nah, kita sudah convert juga di situ, misalnya kalau citra awannya seperti ini, warnanya seperti ini, berarti nanti hujannya itu kira-kira deras enggak, ringan enggak, sudah ada di situ keterangannya. Jadi lebih informatif lah. Lebih gampang dibaca gitu ya Bu. Nah, Iya. jadi buat teman-teman di rumah nih kalau kira-kira ada butuh nih informasi-informasi yang seperti yang disebutkan oleh Bu Mega tadi, bisa langsung kunjungin web kami ya di Stasiun Meteorologi Kuala Namu Bu ya. Bisa Iya. klik aja langsung di Google, itu ada web kami dan tersedia informasi-informasi yang dijelaskan Bu Mega tadi. Sedikit Mbak, Ya. kalau alamat web kita kan mana tahu nanti teman-teman pengen juga mengunjungi itu di kualanamu.sumut.bmkg.go.id. Nah, ya atau bisa juga kunjungin Instagram kami. Di situ lengkap semua alamat sosial media kami ya. Oke Bu, untuk yang kembali lagi nih yang tadi pelayanan offline. Ya. Tadi Ibu bilang tuh ada tarif-tarifnya ya, bayar nih. Nah, untuk bayarnya itu tuh berapa sih Bu gitu? Atau beda-beda? Atau maksud saya untuk data yang ini berapa gitu? Bisa jelaskan Bu? Pastinya Iya. setiap produk itu pasti berbeda tarifnya. Itu sudah diatur juga, itu kan di regulasi kita juga sudah ada Maaf Bu, tarifnya. sebenarnya itu diatur oleh memang udah dari undang-undangnya begitu ya Bu? Benar, itu kan udah open access. Bisa misalnya nanti diakses teman-teman terkait tarif misalnya untuk layanan masing-masing produk di BMKG sama, jadi- seluruh Indonesia sama gitu. Jadi nanti bisa dilihat ada perkanya BMKG. Jadi ada masing-masing tarifnya, di situ sudah jelas. Yang pasti kita juga mengenakan tarifnya sesuai dengan itu. Tidak ada istilahnya pungli karena sudah area keterbukaan. Dan di web kita juga kita sudah lampirkan, sampaikan tarif-tarif dari masing-masing produk itu. Jadi sudah bisa langsung dilihat gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada istilahnya kita mengenakan tarif di luar yang sudah ada tercantum di sana, silakan komplain atau mengajukan istilahnya pengaduan, boleh kita menerima. Nanti kan di web kita itu ada juga istilahnya kayak chat boxnya gitu, bisa disampaikan di sana istilahnya kalau ada penyelewengan atau ketidaktepatan seperti itu, kita akan merespon. Oke, jadi itu dijamin di sini itu tidak ada yang namanya pungli atau pungutan-pungutan yang nggak sesuai dengan perka yang berlaku ya Bu ya. Di luar tarifnya. Oke, nah Bu, saya juga pernah tadi sebelum di sini saya sempat ngunjungin web kita nih. Nah di situ saya lihat ada tuh Sinoptik. Boleh jelaskan nggak Bu, Sinoptik itu apa sih? Iya, bener. Ini kan Sinoptik ini inovasi daripada teman-teman kita nih. Ya khususnya dulu itu diawali pada saat pandemi. Karena memang kan pandemi kita terbatas sekali ya ruang geraknya. Jadi Sinoptik inilah wadah yang dibuat teman-teman untuk pelayanan secara online. Jadi tadi kan kita sudah sampaikan di awal kalau pelayanan kita itu bisa offline, bisa online. Sekarang udah kebanyakan online malah. Jadi Sinoptik ini media yang kita berikan untuk pelayanan online. Nanti kalau masing-masing user menginginkan layanan dari kita, mereka tinggal masuk kepada sistem itu, Sinoptik itu, sistem layanan online dari pelayanan data informasi kita. Tinggal mereka ikuti saja nanti step-step, ada petunjuknya di sana, misalnya dia perlu produk layanan apa saja, sudah ada, nanti akan dipandu di sana. Dan di sana juga di alurnya itu sudah ada step-stepnya, habis misalnya upload surat permintaan, baru misalnya membayar, seperti itu. Sudah ada di sana semuanya dan langsung sudah terlihat misalnya di situ, oh sekarang ini prosesnya dalam proses apa ya, apakah sudah pengerjaan
apa namanya, layanannya Mhm. itu, atau masih menunggu pembayaran biayanya seperti itu. Jadi sudah langsung terlihat di sana stepnya sama seperti apa, Gojek Gojek, seperti oh itu iya, ya. benar benar. Misalnya sudah sampai di mana Iya nih, iya udah iya. tahap mana nih, Heeh heeh. proses pengerjaan layanannya ada nanti di sana. Terus ada juga misalnya sudah selesai proses Heeh. administrasinya, oh jam berapa nih nanti layanan ini sudah bisa selesai, sudah bisa diakses usernya, sudah ada juga di sana. Jadi Oke. lebih jelas lagi di Sinoptik itu. Wah, gampang banget ya berarti Gitu. sekarang Bu ya, kita nggak perlu harus datang ke sini lagi. Enggak, efisiensi lah. Efisien ya bener, efisien banget. Nah, kalau untuk penyampaian data yang dimintanya Bu, itu melalui apa Ya sama, biasanya? lewat sistem Lewat itu sistem juga. itu juga? Jadi nanti usernya tinggal download dari sana. Oke, Tetapi wah. kita beri kefleksibelan juga. Mhm. Kan kadang ada juga user kita itu yang memang pengen harus hard copy nih, Oke. harus hard copy. Nggak apa-apa, kita tetap melayani mereka dari sistem itu. Tetapi kalau pada saat mereka tetap butuh hard copy-nya, silakan diambil ke kantor, bisa. Oke, kita juga Seperti itu. menyediakan itu Bu Kita ya. sediakan. Oke, nah tadi ada juga yang Ibu katakan bahwasannya kalau untuk mahasiswa gratis nih, ya kan? Nah itu memang apa sih syaratnya supaya seorang mahasiswa tuh bisa dapat data itu secara gratis nih? Kan Iya. itu privilege ya Bu ya, dapat gratis tuh. Nah mungkin Iya. teman-teman di rumah tuh ada yang perlu gitu. Ya ini kan suatu bentuk dukungan BMKG kepada akademisi lah katakan, untuk istilahnya mendorong, mensupport untuk kegiatan-kegiatan riset seperti itu kan. Jadi apalagi kan adik-adik mahasiswa biar memang all out memikirkan, memberikan hasil riset yang terbaik lah, tidak memikirkan sulitnya dapat data, biayanya Iya. seperti itu. Ini support dari BMKG, ini semua di BMKG di mana saja sama. Jadi persyaratannya itu mereka membawa surat permintaan data lah katakan, yang dikeluarkan dari fakultasnya, minimal fakultasnya itu ya, atau perguruan tingginya lah kita katakan. Itu surat permintaannya. Kedua, proposalnya. Oke, ada Proposalnya, karena kan kita tidak mau juga data ini digunakan disalahgunakan disalahgunakan, iya. seperti itu. Jadi perlu ada kita kejelasan, apakah memang di proposalnya itu dibutuhkan data BMKG itu tercantum nggak di proposalnya. Misalnya data dan metode penelitian, misalnya kan data yang dibutuhkan, data BMKG misalnya ada tertulis nggak seperti itu. Jadi kita mau benar-benar meneliti itu, benar nggak data ini memang digunakan untuk riset dia itu gitu. Jadi perlu proposalnya itu yang sudah istilahnya di-approve, ditandatangani dosen pembimbing dia, seperti itu. Itu dua. Ketiga, ada juga surat pernyataan. Oke. Surat pernyataan dari mahasiswa itu sendiri bahwa itu memang data digunakan untuk keperluan itu, dan nanti bersedia memberikan 1 kopi. Kalau sudah selesai sampai final gitu risetnya itu, kita dikasih 1 kopi dari katakanlah skripsi atau tesis dia, seperti itu. Oke, nah itu ya teman-teman di rumah nih, udah jelas nih sekarang ya kalau misalnya mau ambil data dari BMKG, persyaratannya seperti yang dibilang Ibu Mega tadi ada 3 nih. Ada yang pertama ada surat pengantarnya, lalu ada proposalnya, dan yang terakhir ada surat pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa itu gitu. Nah, oke Bu, kalau kemarin waktu saya ngobrol-ngobrol meteorologis episode perdana nih sama Bang Noel ada nyebut DigiOps. Nah, Ya. itu salah satu pelayanan ke pabrik juga nggak sih Bu? Atau gimana? Saya kemarin itu Kalau DigiOps ini kan lebih ke inovasi untuk yang lebih teknis lah. Istilahnya mempermudah operasional teman-teman. Oke, oh berarti Gitu. itu Jadi bukan internal. Oh Iya, iya, berarti seperti bukan itu. untuk user Publik. atau pengguna Ke publik. user langsung tidak. Oke. Jadi di merekanya untuk mempermudah cara kerjanya, lebih simple segala macam, ya itu baru dibuatlah itu inovasi itu. Oke, nah ya saya kemarin soalnya waktu ngobrol sama Bang Noel tuh karena ngebahasnya lebih ke meteorologisnya, jadi waktu dia nyebut DigiOps tuh saya nggak tanya lagi nih apa itu DigiOps. Nah kebetulan ada Ibu di sini jadi saya tanya. Oke Bu, nah satu lagi ya Bu ya,
Kalau untuk Sidonga apa Sidonga? Sidongan. Sidongan. Hmm. Oke, Sidongan itu apa sih Bu Sidongan? Sidongan ini kan sistem dokumen penerbangan. Jadi Oke. kan memang kita yang stasiun melayani penerbangan itu memang wajib memberikan informasi dokumen penerbangan kepada kru pesawat yang isinya informasi cuaca saat ini di bandara asal dan di bandara tujuan, perakiraan sepanjang rute penerbangan, dan juga warning-warningnya lah katakan. Jadi semua informasi cuaca yang memang dibutuhkan selama penerbangan. Nah, ini dokumen ini akan mereka baca, mereka cermati sebelum pesawat berangkat. Jadi kru-kru penerbangan ini mempelajari dulu informasi cuaca pada saat sebelum berangkat dan selama perjalanan, selama rutenya itu. Apakah ada misalnya nanti potensi-potensi cuaca buruk sepanjang perjalanan. Jadi itulah isi dari dokumen penerbangan ini. Nah, Sidongan ini adalah inovasi kita untuk memberikan secara online tadi dokumen penerbangan yang berisi informasi itu tadi kepada kru penerbangan. Jadi kru-kru itu tidak lagi langsung datang ke kantor kita untuk mendapatkan dokumen itu, tetapi kita sudah melalui sistem itu, istilahnya komunikasinya kita post di situ, mereka juga respon di situ. Jadi istilahnya mau briefing di pesawat itu pun mereka bisa langsung buka by HP juga bisa. Wah, gampang banget ya Bu ya. Sekarang sangat mudah ya teman-teman untuk mengakses informasi dan data-data yang dihasilkan oleh BMKG, khususnya Stasiun Meteorologi Kuala Namu, karena kami punya inovasi-inovasi yang bisa diakses langsung di web kami. Nah, oke. Bu Mega, makasih banyak Bu. Udah Oke ya. Atau ada ibu mau sampaikan sesuatu gitu? Oh, apa ya? Mungkin pesan aja Oke, dikit boleh, ya. silakan, boleh. Ya, karena memang kita di bagian pelayanan nih, untuk motivasi ke teman-teman yang pelayanan ya, istilahnya untuk memberikan layanan dengan ikhlas, seperti itu, memberikan layanan dengan ikhlas, dengan berpikiran biarlah layanan kita itu bukan untuk istilahnya hanya mencari pujian atau apa, bukan itu motivasinya, tetapi untuk melayani Tuhan, seperti itu. Jadi dengan motivasi itu kita bisa memberikan pelayanan dengan ikhlas dan yang terbaik, itu yang paling utama. Terima kasih. Oke teman-teman di rumah, terima kasih hari ini udah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Jadi banyak informasi-informasi yang didapat pada episode hari ini. Nah, untuk teman di rumah, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube kami. Untuk teman-teman yang mungkin nih bisa ada saran atau masukan-masukan tentang apa yang harus bahas di konten-konten berikutnya, bisa langsung aja komen di video-video kami yang ada di YouTube, atau bisa aja DM kami di Instagram. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.